Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul bersama dalam agenda deklarasi calon gubernur Aceh periode 2025 sampai 2030 atas nama Bapak Bustami Hamzah. Selamat beri salam tidak lupa kita alamatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari alam kebodohan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang juga yang terhormat ya, pada sebelah kanan saya ada senior saya Rusli Singkel ya, atau disebut dengan juga biasanya Rusli Jabat, dan juga senior saya yang sudah terkenal, yang sudah biasa kita kenal, yaitu Bapak Juliardin SAG selaku Ketua Relawan Adun Bustami ya, disingkat dengan RAB atau RAB. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya bacakan agenda ini terlebih dahulu saya menyampaikan dua buah pantun ya. Siang hari makan kelapa, rasanya enak bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara istimewa, yaitu deklarasi Bustami Hamzah. Pantun kedua, mentari tenggelam menjelang petang, burung kasuri mondar mandir. Kami ucapkan selamat datang. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Sama-sama. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku pembawa acara di sini tentu saya perlu membacakan agenda kita siang ini dengan waktu lebih kurang 1,5 jam, paling lama itu Bapak Ibu. Pertama itu pembukaan saya sendiri ya, selaku penitia pelaksana acara ini. Yang kedua itu ada orasi ya, penyampaian tentang seorang figur ataupun sosok dari seorang Pak Bustami Hamzah, yaitu disampaikan nanti yaitu senior saya Rusdi Jabat. Selanjutnya orasi politik yang disampaikan oleh senior saya juga Bapak Juliardin SAG selaku Ketua RAB Relawan Adun Bustami. Selanjutnya pembacaan teks deklarasi ya, yang dibacakan juga yaitu saudara kita, bapak kita ataupun senior kami itu Pak Juliardin. Yang kelima itu doa ya, disampaikan nanti yaitu Pak Ustaz Amri, tapi Pak belum datang. Mudah-mudahan dalam perjalanan selamat dan perjalanan menuju sampai di sini. Yang kelima itu kita foto bersama Bapak Ibu. Ya baik, adapun tujuan dari deklarasi ini Bapak Ibu, bahwasanya kita memberikan sebuah pernyataan dukungan bersama dan juga komitmen kita untuk kepentingan pembangunan Aceh Singkil ya ke depan apabila Pak Bustami Hamzah bisa nantinya menang. Jadi ini semuanya ibu-ibu bukan inisiatif kami ataupun inisiatif dari teman-teman kita di provinsi, bukan, tapi ini adalah sebuah inisiatif bersama. Artinya ini penting ya, perlu kita kuatkan karena sosok Bustami kita lihat pada hari ini seorang PJ Gubernur Aceh yang mungkin dalam waktu dekat akan mengundurkan diri untuk siap mencalonkan diri. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita, beliau semakin kuat, teguh hatinya untuk mencalonkan diri jadi Gubernur Aceh. Ya baik, terima kasih untuk mensingkatkan waktu. Pada kesempatan ini kita berikan waktu kepada saudara saya itu Rusdi Singkel Jabat untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan ya, sebenarnya Bapak Ibu mohon maaf, ini adalah pengganti dari Bapak Azmi Yunus. Kebetulan Pak Azmi Yunus lagi dalam berhalangan ya, maka kita wakili kepada Pak Rusdi Jabat. Kepada Pak Rusdi Jabat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Ketua Tim Relawan kita, Bang Miliardin, SAG, para tokoh masyarakat dari Singkil, Singkil Utara, Gunung Muria, Sipang Kanan, Suro ada juga tadi datang. Belum mungkin di jalannya, Singkohor informasi tadi dari kawan-kawan. Dan dari Pulau Baru yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu namanya. Izin Bapak Ibu, saya pakai kacamata karena saya sakit mata gitu ya kan, nanti pula dibilang bergaya-gaya. Enggak, ini memang sakit mata. Bapak Ibu yang kami hormati, sangat penting kiranya kita Singkil ikut terlibat aktif dalam perpolitikan untuk gubernur kali ini. Kenapa itu penting? Kita mengingat beberapa bulan yang lalu itu pasangan Prabowo Gibran menang di Aceh Singkil. Artinya apa? Kita perlu komitmen yang kuat bersama-sama bahwa pemilihan gubernur nantinya juga penentunya juga Singkil juga. Hari itu 2024 ini kemarin itu hanya di Singkil yang menang pasangan Prabowo Gibran. Jadi kalau sekiranya kawan-kawan, teman-teman, para tokoh, para masyarakat Aceh Singkil itu berkolaborasi juga memenangkan, umpamanya Pak Bustaminya menang, itu akan ada sinkronisasi, ada kolaborasi, mengingat kita daerah Singkil ini jauh-jauh sangat tertinggal dari kabupaten kota yang lainnya. Dan masih di angka kemiskinannya yang agak tinggi. Itu satu. Yang kedua, kenapa kita perlu aktif berperan dalam hal ini? Mungkin nanti kalau ada sahabat-sahabat kita juga mereka bagian dari relasi atau berkomunikasi atau menjadi tim sukses di sebelah atau kandidat yang lain, itu biarkan saja. Kita sini adalah pastabaqul khairat, tidak ada untuk ria-riaan, tidak ada untuk mengego-egokan diri, tidak. Kenapa? Kita tidak mau Aceh Singkil ini Aceh yang tersingkir, orang Aceh yang tersingkir. Jadi kenapa kita selama ini mungkin kurang perhatian? Itu mungkin, ini jawabannya simpel aja, mungkin kita sendiri tidak menganggap orang Aceh. Sehingga ketika ada peluang-peluang seperti ini kita selalu abai. Maka momentum itu ada di 2024 ini. Kalau kita berkolaborasi, kalau kita membangun komunikasi dan bisa meyakinkan per individu 200 orang, insya Allah individu, umpamanya ada mamak saya itu si Udin itu kan, bisa dia yakinkan 200 orang, ada teman yang lain, ada bisa 200 orang. Kalau kita dari 100 lebih ini kumpul, bayangkan itu sudah 20.000 ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saja, singkat aja, tidak ada untuk apa. Saya hanya sebenarnya dipanggil tadi ini sebagai pemerhati di sini untuk meyakinkan teman-teman bahwa itu pentingnya momentum ini. Dan kita berharap nantinya kalau sekiranya Adun Bustami Hamzah ini menang, kita meminta supaya apa? Bisa didatangkan Prabowo sebagai presiden datang ke Singkil. Itu yang paling terpenting. Bagaimana Bapak Ibu? Dan itu tidak pernah dalam sejarah kesingkilan seorang presiden, setahu saya yang umur saya sudah 42, itu tidak pernah menginjakkan Singkil. Dan kita berharap di 5 tahun ke depan seorang Prabowo yang 3 kali berturut-turut di Aceh Singkil dia menang, yang 3 kali hat-trick di Singkil, masyarakat Singkil itu setia. Kita berharap ketika dia dilantik tanggal 20 Oktober, dia menginjakkan nantinya masa jabatannya 2025-2007 menginjak bumi Syekh Abdul Rauf Asy-Singkili, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bu Husni. Selanjutnya pada kesempatan ini kita serahkan kepada
abang kita ataupun bapak kita Yuliardin untuk menyampaikan hal terkait kepentingan Kabupaten Singkil, yaitu politik strategisnya, bagaimana nanti Singkil akan menjadi perhatian prioritas bagi Bapak Bustami ketika menang. Ya, pada kesempatan ini kita silakan pada Pak Yuliardin yang sekarang hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai sore ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir berkumpul di Cafe Sinina ini dalam rangka melaksanakan deklarasi relawan Bustami Hamzah atau disingkat dengan relawan Adun Bustami atau RAB. Dan tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah membawa Islam, sehingga dengan Islam ini kita bisa hidup berkasih sayang, saling harga menghargai, cinta mencintai di dalam bingkai kehidupan yang Islami, sehingga kita bisa berpolitik dengan santun, bekerja dengan ikhlas. Semuanya bisa kita rasakan sampai saat sekarang ini. Selanjutnya yang kami hormati para orang-orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat dari Kecamatan Pulau Banyak. Ini ada Pak Masluman dari Kuala Baru, dari Singkil, Singkil Utara, Gunung Meriah, dari Kota Baharu, Singkohor, dari Suro, dari Simpang Kanan, dan dari Danau Paris. Artinya ini diundang dari seluruh perwakilan kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Tujuannya adalah bagaimana relawan ini betul-betul bisa mewakili dari seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini. Makanya semuanya kita undang. Alhamdulillah semuanya memiliki waktu dan langkah sehingga bisa datang dan berkumpul di sini. Yang kami hormati selanjutnya panitia, ada Rida di sini dan Rusli Jabat. Selanjutnya kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak tersebutkan namanya satu persatu, namun tidaklah mengurangi rasa hormat kami. Bapak ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh saudara kita Rusli Jabat, sebetulnya apa yang dia sampaikan ini adalah bagian dari bagaimana kita menyikapi kontestasi politik yang sedang berjalan saat ini, di mana hari ini tahun 2024 ini akan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia. Di Aceh ada pemilihan gubernur Aceh, dan di masing-masing kabupaten kota ada pemilihan bupati dan wali kota. Di mana pada kesempatan ini di Aceh akan berlangsung satu kontestasi atau momen penting dalam Aceh ini, dalam sejarah Aceh ini, di mana pada tahun 2024 ini kita akan memilih gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2025 sampai 30. Di mana dalam kontestasi ini istilahnya indak pun bakuku ayam namun pagi tetap akan terbit, ataupun kalaupun ayam tidak berkokok matahari tetap akan terbit. Artinya apa? Kalaulah kita tidak mengambil peran di dalam kontestasi politik ini,
pemimpin Aceh tetap dipilih. Pemimpin Aceh tahun 2024 ini akan terpilih. Tetapi masalahnya adalah ketika Gubernur Aceh ini terpilih, apakah ada peran kita di Kabupaten Aceh Singkil ini untuk melahirkan pemimpin terpilih tersebut? Kalaulah kita tidak berperan atau tidak mengambil peran dalam hal itu, maka kita akan ketinggalan. Para pemimpin-pemimpin ini menganggap kita dari Kabupaten Aceh Singkil ini tidak mendukung. Kalaupun ada dukungan, itu mungkin pilihan-pilihan masyarakat, karena sudah harus datang ke TPS dan harus memilih. Tetapi ketika kita mengambil peran dari sini, makanya ini menjadi sesuatu yang sangat strategis, di mana kita masyarakat Kabupaten Singkil ini bisa menyampaikan aspirasi kita terhadap kondisi Kabupaten Aceh Singkil yang saat ini sangat-sangat membutuhkan uluran tangan atau bantuan yang serius dari pemerintah Aceh pada khususnya. Sebagaimana kita ketahui, di Kabupaten Aceh Singkil ini banyak sekali infrastruktur yang itu menjadi tupoksinya pemerintah Aceh. Sampai saat ini banyak sekali yang belum tertanamani. Contoh satu yang jelas-jelas ini, Jalan Kuala Baru Singkil. Ketika selesai anggarannya pada termen terakhir pada tahun 2022, sampai hari ini belum ada kejelasan tentang anggaran atau penanganan jalan tersebut. Padahal jalan tersebut merupakan ruas jalan Provinsi Aceh dan menjadi kewenangan Aceh. Itu satu. Kedua, jalan misalnya kita lihat berjalan kita ke Singkohor, Kota Baharu, dan kecamatan-kecamatan lainnya, itu jalannya rusak parah. Sementara kabupaten tidak sanggup menangani itu. Jangankan di Singkohor ini, di ibu kota saja sulit kita untuk menangani dengan terbatasnya anggaran yang kita miliki. Maka itu semua, Bapak Ibu sekalian, sangat dibutuhkan perhatian dari pemerintah Provinsi Aceh. Dan untuk itu saja kita butuh orang-orang yang akan bisa nanti menyampaikan ini secara kekeluargaan atau lebih dekat. Memang ada perwakilan-perwakilan macam DPR dan lain sebagainya. Tetapi di balik itu semua ada kedekatan yang lebih dekat antara tim atau orang yang dulunya mensukseskan gubernur ini dalam proses pilkada ini, itu jauh lebih didengar usulan-usulannya ketimbang yang lain-lain. Maka dari itu semua kita duduk di sini dalam rangka mengambil peran dari proses pilkada atau pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur yang saat ini sedang berlangsung. Makanya disampaikan oleh saudara kita Rusli ini adalah sesuatu inisiatif dari masyarakat Kabupaten Singkil. Jadi ini bermula dari diskusi-diskusi kecil di mana kita harus mengambil peran dalam proses politik ini. Makanya kawan-kawan mencoba untuk berembuk-rembuk ini, berpatung-patung istilahnya, kita inisiatifilah untuk mengundang tokoh-tokoh yang ada dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Singkil untuk hadir dan berkumpul dalam rangka membicarakan bagaimana sikap kita dalam rangka mensukseskan kandidat dari relawan Adun Bustami ini. Maka alhamdulillah saya melihat dukungan luar biasa. Ini tokoh-tokohnya baru, belum masuk kepada tingkatan di bawahnya. Ada Sayap, ada organisasi-organisasi Ortom dan lain sebagainya dalam rangka memenangkan relawan Adun Bustami. Ini baru kalau ibaratnya tonggak-tongganya kok. Tokoh-tokohnya dalam rangka kita membicarakan dan mengatur strategi dalam rangka pemenangan Adun Bustami ini. Sehingga kita harapkan dengan ini nanti akan sampai ini ke provinsi, sampai kepada Adun Bustami, bahwasanya masyarakat Aceh Singkil sangat menginginkan beliau untuk maju menjadi calon gubernur Aceh pada kontestasi politik pilkada 2025 sampai 2030 yang akan datang. Makanya kami mengundang Bapak Ibu semua dan alhamdulillah bisa datang, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Bapak Ibu sekalian, kita melihat kenapa kita harus mendukung Adun Bustami. Pertama sekali kita melihat Aceh. Aceh ini dulunya pada zaman Sultan Iskandar Muda merupakan satu kerajaan yang begitu megah, yang begitu masyhur, yang begitu disegani oleh masyarakat dunia, di mana masyarakat Aceh pada itu, Kesultanan Aceh, mengatur dan menata kerajaan ini sehingga bisa terkenal di mana-mana dan ditakuti oleh negara-negara tetangga. Tetapi dengan berjalannya waktu, Aceh ini terpuruk sehingga untuk nasional Aceh menjadi provinsi termiskin di Sumatera. Selain itu juga, selain termiskin di Sumatera, Aceh ini juga menanggung hari ini sekitar 800.000 lebih masyarakat miskin di Aceh. Artinya ada 42,sekian% masyarakat Aceh itu yang miskin. Kalau 8.000 sekian itu berapa kabupaten itu kalau kita pikir? Kalau kita saja penduduknya sekitar 160.000, Suku Salam sekitar 100 lebih. Itu baru belum sampai 300. Artinya mungkin sampai ke tapak Tuhan seluruh masyarakat ini digabungkan, itulah masyarakat miskin yang begitu banyak di Aceh. Padahal Bapak Ibu sekalian, sampai dengan tahun 2024 ini Aceh telah menerima dana otonomi khusus lebih kurang 107 triliun. Triliun pun tak tahu banyaknya berapa. 107 triliun. Kalau kemarin korupsi di tambang timah di Bangka Belitung itu sekitar 270 miliar, katanya itu sudah banyak sekali uangnya. Ini 100 triliun lebih uang yang sudah digelontorkan ke Provinsi Aceh dari tahun 2008 sampai 2024 ini. Bukannya Aceh tambah maju, tetapi Aceh tambah terpuruk dan menjadi masyarakat provinsi termiskin di Sumatera. Ini kan sesuatu hal yang sangat miris yang kita rasakan. Artinya apa? Sebetulnya di dalam mengatur daerah ini sebetulnya tidak akan ada provinsi atau kabupaten itu yang miskin. Kalau kita melihat Provinsi Aceh, luar biasa kayanya. Ameh di mana-mana. Ikut tambang akan dibuka kok. Gas di mana-mana. Ada gas blok Andaman itu lebih besar dari Saudi. Terbesar di dunia. Artinya apa? Aceh dari sisi sumber daya alam tidak bisa diragukan lagi. Tetapi kenyataannya Aceh menjadi provinsi termiskin di Sumatera. Ini kan sesuatu hal yang miris, padahal Allah dibantu ratusan miliar untuk membangun Aceh, mengejar ketertinggalan Aceh dari provinsi-provinsi lain. Tapi kalau kita bicara tentang kenapa Aceh seperti itu, kata kuncinya satu, Aceh ini salah urus. Artinya cara mengurus Aceh ini tidak betul. Sumber daya alam, istilahnya sumber daya alam kaya, orangnya mudah diatur, provinsinya sudah tidak jauh-jauh sekali, berada di lingkungan yang cukup dekat. Artinya tidak mungkin Aceh ini bisa seperti itu. Tetapi kuncinya adalah Aceh ini salah urus. Yang mengurusnya tidak betul, sehingga Aceh ini bukannya tambah maju, malah tambah terpuruk. Persoalannya sangat kompleks, maka tidak mungkin kita urai satu persatu dalam forum ini. Tetapi ketika ini salah urus, berarti human error. Orang yang mengurusnya yang salah. Maka kuncinya adalah kita ganti yang mengurus. Sejak tahun 2008 sampai hari ini, yang mengurus itu kita melihat tidak profesional. Kadang-kala malah tidak mengerti tentang tata dan kelola pemerintahan. Mengatur anggaran sesuai hatinya. Yang penting 4 puteken. Bagaimana pertanggungjawaban itu nanti? Jadi kalau situasi seperti ini terus berlanjut, kita khawatirkan tahun 2029 otonomi khusus Aceh akan habis. Kemana kita gantungkan lagi
anggaran yang begitu besar dalam rangka membiayai Provinsi Aceh ini. Otomatis dengan selama ini yang kita sudah tergantung bertahun-tahun terhadap support atau pembiayaan dari pemerintah pusat, tahun 2029 ini akan berhenti. Apa yang sudah kita miliki, sama seperti kita berumah tangga, ketika 1 tahun 2 tahun disupport oleh mertua, ketika tahun kampe itu tidak bisa lagi, kalian harus hidup mandiri, rumah sendiri. Apa yang kita sudah punya? Apapun belum. Maka sebelum Aceh ini terlanjur jauh terpuruk di tempat kemiskinan yang begitu sulit nantinya, maka kita harus mengganti pemimpin yang akan mengelola Aceh. Artinya kita menginginkan orang-orang yang betul yang mengerti dan paham tentang birokrasi, orang yang paham tentang tata kelola pemerintahan, bagaimana menggunakan anggaran yang efektif dan efisien, bagaimana membuat pertanggungjawaban yang dimana tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dari para pemeriksa-pemeriksa keuangan. Maka kami melihat, kami ini melihat dari orang yang sudah muncul saat ini, ada yang sudah muncul sebelumnya Bapak Mujakir Manap, dan setelah itu ada muncul Bapak Bustami Hamzah. Setelah kami diskusi dengan kawan-kawan, kita melihat kalau Bapak Bustami Hamzah ini adalah seorang birokrat asli. Dari awal karirnya sampai hari ini masih menduduki sebagai PJ Gubernur Aceh, dipercaya oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola Aceh ini. Artinya beliau secara kapasitasnya dan integritasnya dipercaya oleh pusat. Kalau pusat sudah percaya, saya pikir masyarakat Aceh tidak ada alasan untuk tidak percaya kepada orang yang seperti ini. Beliau itu menduduki banyak jabatan di Provinsi Aceh. Dari Kepala Dinas Keuangan Aceh, menjadi Sekretaris Dewan Aceh, DPRA, menjadi Sekda Provinsi Aceh. Ini merupakan jabatan-jabatan yang sangat strategis yang pernah beliau emban. Saya pikir pengalaman-pengalaman yang beliau dapatkan sudah sangat mumpuni untuk bisa kita percayakan Aceh ini 5 tahun ke depan. Kita berharap dari tangan dingin beliau bisa mengatur Aceh ini dengan baik. Bagaimana mengatur tata kelola pemerintah Aceh dengan baik, menempatkan orang pada tempatnya. Selain itu mengatur anggaran yang efektif dan efisien sehingga bisa merata dan bisa dirasakan oleh masyarakat Aceh pada keseluruhannya. Kalau sebelumnya pemerintah Aceh ini mengatur anggaran ini hanya menyentuh sektor dan kelompok-kelompok tertentu saja. Sementara kita yang jauh di sudut Sumatera ini, Kabupaten Aceh Singkil, sangat sedikit sekali merasakan nikmatnya kue otonomi khusus selain dana otsus yang dikirimkan per kabupaten. Itu sudah menjadi jatah. Tetapi ada otsus reguler yang bisa jauh lebih besar dari jatah yang dikirimkan ke kabupaten kota. Kita melihat dari tahun ke tahun hampir minim sekali pembangunan yang didanai dengan dana otsus reguler dari Provinsi Aceh. Biasanya kalau kita melihat di kabupaten lain, sebentar-sebentar aspal yang sudah tinggi diaspal lagi, aspal yang sudah bagus aspal lagi, jembatan yang sudah bagus runtuh bangun balik. Itu yang kita lihat di beberapa kabupaten kalau kita melintas ke kabupaten lain. Sementara jalan-jalan kita sudah berlubang ditumbok, datang gubernur ditambal pakai tanah kuning. Kalau datang gubernur, kalau datang Pangdam, kalau datang Polda ditimbun. Contohnya di Simpang Asmaudin, itu tidak diilakkan lagi, macam-macam itu. Sadonya diilakkan, sadonya lubang. Itu jalan provinsi itu, bukan jalan kabupaten, jalan provinsi itu. Tetapi kondisinya sangat miris. Kenapa? Kabupaten mungkin hanya bisa memperbaiki seadanya saja. Tetapi kita harapkan bagaimana jalan itu diperbaiki. Kalau di ujung bawah malah macam ombak saja macam itu. Itu juga menjadi tupoksinya jalan provinsi. Dan sampai hari ini itu tidak terperbaiki. Tidak usah kita bicara lagi jalan yang ada di Danau Paris, kita bicara jalan yang ada di Singkor, Kota Baru. Itu sangat-sangat miris dan menyedihkan. Jalan yang ada di kabupaten saja, ibu kota kabupaten, kondisinya seperti itu. Bisa dibayangkan
kondisi jalan provinsi yang berada di daerah kabupaten di kecamatan-kecamatan lain yang jauh dari ibu kota kabupaten. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, kita samakan suara, kita satukan cita-cita kita, bagaimana kita bisa mendukung seorang birokrat murni yang kita harapkan bisa menata dan mengatur pemerintah Aceh ini sehingga pembangunan itu bisa merata ke seluruh kabupaten kota yang ada di Aceh tanpa pilih bulu, sehingga mereka tidak melihat orang Singkil itu bukan orang Aceh, yang Aceh itu orang tempat lain, Pidi, Aceh Utara, Aceh Timur, itu yang Aceh, sementara kita tidak Aceh. Itu jangan ada stigma-stigma seperti itu, sehingga membuat diskriminasi, baik itu dari kebijakan maupun anggaran. Kita berharap ke depan Aceh ini bisa melihat sama dan memberikan pembangunan itu secara merata kepada seluruh masyarakat kabupaten yang ada di Aceh, sehingga manisnya otonomi khusus bisa dirasakan oleh semua masyarakat yang ada di Aceh. Kita harapkan inilah dari Adun Bustami ini, kita harapkan bisa mengatur dan menata pembangunan yang ada di Aceh, sehingga rentang waktu yang sedikit ini dari 2025 sampai 2029 nanti, ini 3 tahun lagi lebih kurang dana otonomi khusus Aceh digelontorkan ke Aceh. Paling tidak dengan jangka waktu itu bisa memperbaiki atau mengejar ketertinggalan masing-masing kabupaten yang selama ini jauh dari perhatian Provinsi Aceh. Salah satunya juga misalnya kita berkali-kali untuk mengalokasikan anggaran untuk menormalkan Muara Singkil. Tapi dalam tupoksinya APBD itu tidak bisa menyentuh yang namanya muara dan sungai, kecuali itu dana DAU. Dana DAU kita pun sedikit, hanya bisa untuk PL-PL normalisasi, tanggul-tanggul, talut-talut, kan begitu. Pengerasan jalan 100 meter itu bisa. Tapi lebih dari situ kita nggak sanggup. Maka yang bisa menangani ini adalah regulernya Provinsi Aceh. Ada beberapa muara yang sangat vital itu. Pertama sekali Muara Pelosaro. Yang kedua Muara Kuala Baru. Yang ketiga muara yang ada di Anak Laut. Itu sangat membutuhkan penanganan khusus dari pemerintah Aceh dalam rangka menormalkan itu. Dulu di Pelosaro ini, kualanya itu menjadi salah satu nadi transportasi antara Pulau Banyak dan Singkil. Tapi karena posisinya dangkal, mengakibatkan banyak kapal yang mengalami kerusakan, kecelakaan di situ. Jembatan tinggi menguntungkan hidup kegiatan bongkar muat dari kegiatan-kegiatan lain-lainnya, sehingga sekarang sudah sunyi dan banyak sekali menyisakan pengangguran-pengangguran yang tidak tahu kemana mereka harus mencarikan nafkahnya. Maka kita berharap sebetulnya itu salah satu bentuk bagaimana infrastruktur di kabupaten ini tidak bisa ditangani tanpa ada bantuan dari provinsi. Maka kita berharap dengan adanya kita bisa mendukung, mudah-mudahan insya Allah Allah mengijabah doa kita, Adun Bustami ini berhasil menjadi gubernur Aceh, maka kita akan mengusulkan itu yang menjadi salah satu prioritas dalam rangka mendongkrak ekonomi masyarakat, baik itu masyarakat dari sisi nelayan maupun masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari segi-segi sektor yang lain, perdagangan. Makanya pada kesempatan ini saya sendiri ini sebetulnya hanya ditunjuk-tunjuk saja ini menjadi ketua, tetapi sebetulnya ketua ini tidaklah menjadi orang penentu dalam kalah atau menangnya salah satu kandidat. Ketua ini sebetulnya menjadi salah satu infrastruktur, artinya kalau ada piring ada sendok. Tidak mungkin kita makan kan tidak ada sendok atau tidak ada tangan lah. Makanya ya di dalam struktur itu ada wakil ketua, ada anggota, ada ketua. Makanya ketua ini sebetulnya hanya menjadi syarat saja dalam rangka kalau ditanya siapa ketua, ketua. Siapa wakilnya, ada wakil. Siapa ada sayap-sayap dan lain sebagainya, ketua kecamatan ada.
Jadi sebetulnya tidaklah menjadi suatu hal yang kita besar-besarkan adu ketua, tapi hanya menjadi salah satu penyambung lidah ketika nanti kita bertemu dengan Adun Bustami. Ini siapa yang menyampaikan ini? Paling tidak ada ketua atau yang lain. Sehingga ketua ini sebetulnya sebagai pemersatu saja dalam rangka kita membicarakan atau bertemu dengan orang-orang yang ada nanti di tingkat provinsi dalam rangka proses pemenangan ini. Makanya pada kesempatan ini kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah datang. Ini adalah pertemuan yang baik di hari Jumat ini dalam rangka mempersatukan masyarakat Kabupaten Singkil, dalam rangka mendukung Adun Bustami ini untuk menjadi Gubernur Aceh periode 2025-2030. Sepakat kita mendukung? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan kita akan menghadirkan pemimpin yang baru, yang tidak mensekat-sekat masyarakatnya, artinya sama-sama semuanya di hadapannya. Artinya tidak ada masyarakat Singkil, tidak ada Aceh Selatan, tidak ada Mulabu, tidak ada Pidi, tidak ada Utara, semuanya masyarakat Aceh. Semuanya mendapatkan prioritas, semua mendapatkan porsi APBA sesuai dengan usulan dan tingkatan kebutuhannya. Itu yang kita harapkan, tidak karena dia ini kasih lebih, padahal tidak butuh. Banyak kegiatan-kegiatan tidak butuh dianggarkan, tetapi masyarakat Singkil sangat butuh jembatan dari Kuala Baru sampai ke Kayu Manang, sampai hari ini belum ada. Sementara ada beberapa kegiatan-kegiatan tidak perlu, malah berindikasi tersangkut masalah hukum malah dianggarkan. Tetapi itu dulu, kita harapkan ke depan tidak seperti itu lagi. Kita harapkan Adun Bustami ini bisa menjadi pemersatu bagi kita, pemersatu bagi masyarakat Aceh dalam rangka menata dan menyongsong Aceh hebat, Aceh yang bermartabat, Aceh yang kaya dan disegani oleh Indonesia maupun negara-negara tetangga. Karena Aceh ini menjadi inspirasi bagi banyak provinsi di Aceh. JKA itu Aceh dulu, dana desa itu Aceh dulu. Provinsi lain meniru Aceh, tetapi dalam prakteknya guru pulau kalah daripada murid. Itu kejadian. Jadi tak guru kok istilahnya. Guru yang terguru inilah Aceh ini. JKA di mana-mana kita buat. Orang jam kesmas, dana desa di mana kita buat, orang juga sekarang desa-desanya begitu maju. Kita malah banyak protes kecil-kecil itu ke pengadilan. Jadi itu sebetulnya haruslah kita menata kembali seluruh ide-ide itu dari Aceh. Maka Aceh kok khusus banget. Makanya harus kita kembalikan marwah Aceh itu dengan kehadiran gubernur kita nanti Adun Bustami itu, di mana yang bisa mempersatukan masyarakat Aceh. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi satu spirit bagi kita untuk maju dan melangkah ke depan, menatap Aceh yang lebih bagus, menatap Aceh Singkil yang lebih bagus, di mana infrastruktur masyarakatnya dan lain sebagainya ini bisa dilayani, bisa diayomi oleh Provinsi Aceh. Demikian saja saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Adun Bustami. Dukung Adun Bustami. Menang Adun Bustami.